Selamat malam Bapak Ibu, salam buat kita semua. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Sebelum kami beranjak untuk beristirahat, kami ingin disapa oleh firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu boleh menjadi penguatan buat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yosua pasal 3 ayat pertama sampai dengan ayat 17 menjadi pembacaan firman Tuhan untuk kita malam hari ini. Menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lalu kata Yosua, dari hal inilah kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta alam berhenti dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir ke bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan untuk menyeberang sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Dan tema firman Tuhan malam hari ini adalah tunduk pada tuntunan Tuhan. Nah, Ibu Bapak Saudara yang kasih oleh Tuhan, sungai Yordan adalah salah satu sungai yang sangat terkenal dan sekaligus juga bersejarah di Israel. Panjangnya lebih kurang 250 km dan lebarnya bervariasi. Ada yang lebar, ada juga yang sempit. Tetapi kalau yang lebar itu bisa sampai sekitar 60 meter. Nah, walaupun sungai Yordan kecil, tapi ketika musim semi, airnya cukup deras. Karena salju di puncak Hermon mulai mencair. Sehingga kondisinya bisa membahayakan bagi orang-orang yang akan menyeberangi. Nah, saat bangsa Israel tiba di sungai Yordan, airnya begitu deras menguap ke tepian. Di tengah kondisi yang demikian, maka Yosua, para imam, dan sekaligus juga para pengatur pasukan tidak mau membuat keputusan sendiri. Mereka tetap tunduk pada tuntunan Tuhan
yang dinyatakan melalui tabut perjanjian. Jadi, jika Tuhan menghendaki tabut perjanjian itu berjalan, maka Yosua, para imam, dan yang lainnya akan mengikutinya dari belakang dan akan menjaga jarak. Nah, kalau ditanya kenapa menjaga jarak ini penting? Karena jumlah umat Israel pada saat itu banyak. Sehingga kalau mereka tidak menjaga jarak, mereka tidak akan mampu melihat bagaimana perjalanan tabut perjanjian tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal kedua yang diperlihatkan dalam teks ini adalah bahwa ternyata mereka tidak boleh mendahului. Karena jalan yang hendak dilalui itu memang asing dan belum pernah mereka lalui. Bahkan di akhir pasal 3 ini dinyatakan bahwa bangsa Israel berhasil menyeberangi sungai Yordan dengan cara yang ajaib. Dalam ayat 15 sampai 16. Lalu apa yang menjadi kunci keberhasilan bangsa Israel ketika mereka menyeberangi sungai Yordan ini? Kuncinya adalah mereka tidak pernah membuat keputusan sendiri, tetapi mereka tunduk mengikuti tuntunan Tuhan yang dinyatakan melalui tabut perjanjian. Menjalani kehidupan di tengah dunia yang semakin banyak dan kompleks tantangannya ini, akhirnya kita disadarkan bahwa kita memerlukan tuntunan dan penyertaan Tuhan. Sebesar apapun tantangan yang ada di depan kita, jangan pernah bersandar pada pengertian sendiri, tapi kita harus tunduk pada tuntunan Tuhan. Maka bila kita setia mengikuti tuntunannya, Dia juga akan menunjukkan kuasanya yang ajaib untuk menolong kita semua. 3 hal yang menjadi renungan buat kita pada malam hari ini. Pertama, jangan biarkan apa yang kita rasakan itu membuat kita meragukan apa yang Tuhan firmankan bagi kita. Yang kedua, tanpa ketaatan dan kesetiaan yang sungguh, mujizat Tuhan Allah yang besar itu tidak akan pernah terjadi. Dan yang ketiga, melakukan kehendak dan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak dengan terpaksa atau bahkan dengan rela. Selamat mengalami tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah kami dalam setiap derap langkah hidup kami juga terus ingin menjalani hidup kami dengan senantiasa taat kepada tuntunan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, meteraikan itu dalam hati dan pikiran kami, dalam diri kami, supaya kami boleh memperlakukannya dimanapun Tuhan menempatkan kami. Malam yang akan kami jalani ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang membimbing, menyertai, melindungi kami semua. Dan bahkan jika Tuhan berkenan, kami dapat bangun esok pagi dengan kekuatan kesehatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa kami, terpujilah Engkau kini kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.